Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 63 7AE07 ingin mempresentasikan makalah berjudul Penerapan Analisis Varians ANOVA untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan pada variabel penelitian. Ada pendekatan, asumsi, dan interpretasi pada berbagai kasus. Dengan saya Monika Nova. Saya Dina Rizky. Novi Puspa. Kasus pertama, perbandingan metode pengajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Deskripsi kasus yang pertama ini adalah penelitian ini dilakukan di sebuah sekolah dasar mengevaluasi efektivitas 3 metode pengajaran dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Ketiga metode pengajaran yang diuji adalah metode A atau pengajaran tradisional, metode B atau pengajaran berbasis proyek, dan metode C pengajaran berbasis teknologi. Tujuan penelitian tersebut untuk mengidentifikasi apakah perbedaan yang signifikan dalam hasil ujian matematika antar siswa yang mengikuti metode tersebut. Yang kedua, menentukan metode pengajaran mana yang paling efektif dalam meningkatkan pemahaman matematika mahasiswa. Metode pengumpulan datanya sendiri ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan 3 kelompok masing-masing menggunakan 1 dari 3 metode pengajaran yang berbeda. Data yang digunakan adalah nilai ujian akhir matematika yang diberikan setelah 2 minggu pembelajaran. Langkah-langkahnya adalah pemilihan kelas, pengajaran, ujian, dan pengumpulan data tersendiri. Datanya bisa dilihat dalam slide tersebut. Ini adalah contoh datanya. Kelas A itu adalah metode tradisional, kelas B itu berbasis proyek, dan kelas C itu berbasis teknologi. Untuk analisa data dengan ANOVA-nya adalah setelah data dikumpulkan, kita dapat menggunakan analisis varians ANOVA untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam hasil ujian antara ketiga metode pengajaran berikut langkah-langkah analisis menggunakan ANOVA-nya. Langkah yang pertama, kita memeriksa asumsi-asumsi ANOVA, normalitas, pemeriksaan distribusi nilai ujian untuk setiap kelompok menggunakan ujian normalitas seperti Shapiro-Wilk atau visualisasi histogram, homogenitas varian atau ujian Levin yang memastikan bahwa varian antar kelompok adalah homogen. Langkah kedua adalah uji hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H1. Langkah ketiga adalah uji post hoc. Jika ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, dilakukan ujian Survey HSD untuk mengetahui kelompok mana yang menunjukkan perbedaan signifikan. Analisis ANOVA pada data hasil ujian matematika ini memberikan gambaran mengenai efektivitas masing-masing metode pengajaran dalam meningkatkan pemahaman matematika siswa. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan metode pengajaran mana yang lebih efektif dan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan sekolah. Untuk hasilnya, langkah pertama pemeriksaan asumsi. Sebelum kita melakukan analisis ANOVA, kita harus memastikan bahwa data memenuhi 2 asumsi utama dari ANOVA tersebut. Normalitasnya, data untuk masing-masing kelompok harus terdistribusi normal. Ini bisa diperiksa ujian Shapiro-Wilk atau dengan melihat histogram data. Homogenitas varians antar kelompok harus homogen yang dapat diuji menggunakan uji Levin. Jika p-value dari uji Levin lebih besar dari 0,05, asumsi homogenitas varian terpenuhi. Namun karena data yang diberikan sangat besar dan kita ingin melakukan analisis langsung, kita akan melanjutkan dengan perhitungan ANOVA tanpa melakukan pengujian asumsi untuk saat ini. Dunia nyata. Kita harus memeriksa asumsi terlebih dahulu. Langkah kedua, menyusun data. Untuk tujuan analisis berikut adalah ringkasannya. Bisa dilihat di situ ringkasannya. Di kelas A atau metode A itu ada 70 sampai dengan 91. Untuk kelas B atau metode berbasis proyek dari 82 sampai 87, dan kelas C metode C berbasis teknologi dari 85 sampai 89. Total kelasnya itu ada untuk kelas A ada 20 siswa, kelas B ada 10, dan kelas C ada 30. Langkah ketiga, menghitung statistik deskriptif. Kelas A metode A
rata-rata MIA-nya 80,4, standar deviasinya atau SD-nya 7,6. Untuk kelas B ada pada rata-rata 83,5, untuk standar defisiensinya 4,5. Dan di kelas C rata-ratanya 85,5 dan standar deviasinya ada di 4,7. Untuk langkah 4, uji hipotesisnya hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan dalam hasil ujian antara 3 metode pengajaran. Untuk hipotesis alternatif atau H1 ada perbedaan signifikan dalam hasil ujian antara 3 metode pengajaran. Untuk langkah kelima, metode menghitung ANOVA-nya sendiri. Dari data yang tersedia, kita perlu menghitung jumlah kuadrat total SST, jumlah kuadrat antar kelompok SSB, dan jumlah kuadrat dalam kelompok SSW. Menghitung SST sendiri bisa dilihat pada makalah, di mana XIG adalah nilai individu dan X total adalah rata-rata keseluruhan dari semua data. Rata-rata total keseluruhan data, X total sama dengan rata-rata X dibagi N sama dengan 70 tambah 75 dan seterusnya sampai dengan 90 dibagi 60. Hasilnya 81,8. Menghitung SSB sesuai yang ada di makalah sendiri, bisa dilihat oleh teman-teman, di mana ini nilai adalah jumlah siswa pada tiap kelompok dan XI adalah rata-rata masing-masing kelompok. Menghitung SSW within group sum square bisa dilihat pada makalah, di mana XIG adalah nilai individu di kelompok I dan XI adalah rata-rata untuk kelompok tersebut. Langkah ke-6, menghitung F statistik. Setelah menghitung SSB dan SSW, kita dapat menghitung mean square atau MS untuk antara kelompok MSB dan dalam kelompok MSW. MSB sama dengan SSB dibagi David Buen, sedangkan MSW, mean square itu SSW dibagi DF within, di mana DF between sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. DF within N dikurang K sama dengan 60 dibagi 60 dikurang 3 sama dengan 57. Kemudian kita dapat menghitung nilai F dengan rumus MSB dibagi MSW. Langkah ke-7, menginterpretasikan hasilnya. Misal kita mendapatkan nilai F hitung sama dengan 7,5 dan nilai F tabel pada DF12 dan DF257 pada tingkat signifikansi 0,05 adalah 3,15. 0 artinya ada perbedaan yang signifikan dalam hasil uji matematika antara 3 metode pengajaran tersebut. Langkah ke-8, ujian post hoc. Jika signifikan, jika ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, kita melakukan uji 2K-HSD untuk mengetahui pasangan mana yang memiliki perbedaan signifikan. Misal jika 2K-HSD menunjukkan hasil sebagai berikut, metode A versus metode B tidak ada perbedaan, metode A versus metode C perbedaan signifikan dengan metode C lebih banyak atau lebih baik, metode B versus metode C perbedaan signifikan dengan metode C lebih baik. Kesimpulannya, berdasarkan analisis ANOVA kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan signifikan antara ketiga metode pengajaran dalam meningkatkan hasil ujian matematika mahasiswa. Metode C berbasis teknologi terbukti lebih efektif dibandingkan dengan metode A ataupun metode B. Selanjutnya, sekolah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan lebih banyak teknologi dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap bidang matematika. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini kami akan membahas untuk kasus kedua, yaitu pengaruh program pelatihan keterampilan terhadap produktivitas kinerja karyawan. Yang pertama, deskripsi kasus. Penelitian ini dilakukan di sebuah perusahaan manufaktur untuk mengevaluasi pengaruh dari 3 jenis program pelatihan keterampilan terhadap produktivitas kerjasama karyawan. Yang pertama yaitu program A, pelatihan keterampilan teknis. Setelah itu program B, pelatihan keterampilan manajerial. Yang ketiga program C, pelatihan keterampilan soft skill.
Tujuan penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat produktivitas kerja karyawan yang mengikuti program pelatihan keterampilan teknis. Yang kedua, menentukan jenis pelatihan keterampilan yang paling efektif. Untuk metode pengumpulan datanya, yaitu desain penelitian. Penelitian menggunakan desain eksperimen dengan 3 kelompok karyawan yang masing-masing mengikuti 1 dari 3 program pelatihan. Langkah pengumpulan data yaitu yang pertama pemilihan karyawan, yang kedua pelatihan, yang ketiga pengukuran produktivitas, yang keempat pengumpulan data. Data yang dianalisis yaitu tabel data hasil produktivitas kerja karyawan dari ketiga kelompok yang mengikuti program pelatihan yang berbeda. Untuk data dapat dilihat di slide-nya. Analisis data dengan ANOVA. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data menggunakan ANOVA adalah yang pertama memeriksa asumsi ANOVA, normalitas, pemeriksaan distribusi produktivitas kerja menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Setelah itu homogenitas varians, uji Levene untuk memastikan varians antara kelompok tidak berbeda secara signifikan. Yang kedua, uji hipotesis 0 atau HO, hipotesis alternatif atau H1. Untuk hipotesis 0HO yaitu tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat produktivitas. Untuk hipotesis alternatif H1 adalah perbedaan signifikan dalam tingkat produktivitas kerja antara karyawan yang mengikuti program pelatihan keterampilan teknis. Jika nilai P lebih besar 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Dan kita menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam produktivitas kerja antara ketiga kelompok tersebut. Uji pos HOC. Jika ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan, dilakukan uji Tokay HSD untuk menentukan pasangan kelompok mana yang berbeda secara signifikan melalui analisis ANOVA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program keterampilan terhadap produktivitas kerja karyawan dan menentukan program pelatihan yang paling efektif dalam meningkatkan produktivitas mereka. Langkah pertama yaitu pemeriksaan asumsi ANOVA. Pemeriksaan normalitas. Sebelum melakukan ANOVA, kita perlu memastikan bahwa distribusi data dalam setiap kelompok. Yang kedua, pemeriksaan homogenitas varians. Pengujian homogenitas varians dilakukan dengan menggunakan uji Levene. Jika P value lebih besar dari 0,5, asumsi homogenitas varians terpenuhi, yang berarti varians antar kelompok dapat dianggap serupa. Namun, untuk langkah analisis ini, kita akan lanjutkan dengan asumsi bahwa data sudah memenuhi asumsi tersebut. Langkah kedua, menyusun data. Data yang diberikan dalam tabel menunjukkan jumlah unit yang diproduksi dalam 1 hari kerja. Yang pertama yaitu kelas A, pelatihan keterampilan teknis, terdapat 20 karyawan. Yang kedua kelas B, pelatihan keterampilan manajerial, terdapat 20 karyawan. Yang ketiga kelas C, pelatihan keterampilan soft skill, terdapat 20 karyawan. Data produktivitas kerja, kelas A terdiri dari data dari karyawan K1 sampai dengan K20, yaitu 50 sampai dengan 60. Kelas B, pelatihan keterampilan manajerial, data dari karyawan K21 sampai dengan K40, yaitu 45 sampai dengan 75. Kelas C, pelatihan keterampilan soft skill,
data dari karyawan K41 sampai dengan K60, yaitu 68 sampai dengan 77. Langkah ketiga, menghitung statistik deskriptif. Untuk setiap kelompok, kita hitung rata-rata dan standar deviasi terlebih dahulu. Untuk kelas A, min rata-rata sama dengan 50 sampai dengan 20, yaitu 60,3. Untuk standar deviasinya, yaitu 6,2. Kelas B, pelatihan keterampilan manajerial, rata-rata yaitu 45 sampai dengan 20, dengan nilai rata-ratanya 60,0, standar deviasinya 7,8. Kelas C, pelatihan keterampilan soft skill, rata-ratanya 68 sampai dengan 20, yaitu 73,1 dengan standar deviasi 5,3. Langkah keempat, uji hipotesi. Hipotesi 0HO, tidak ada perbedaan signifikan dalam produktivitas kinerja antara karyawan yang mengikuti program pelatihan keterampilan teknis, manajerial, dan soft skill. Setelah itu, hipotesis alternatif, ada perbedaan signifikan dalam produktivitas kinerja antara karyawan yang mengikuti program pelatihan keterampilan teknis, manajerial, dan soft skill. Uji ANOVA dilakukan untuk membandingkan rata-rata produktivitas antara ketiga kelompok. Jika nilai P lebih besar 0,05, hipotesis 0 ditolak, yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Langkah kelima, menghitung INOVA. Menghitung SST atau Total Sum of Square. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide, di mana XIJ adalah nilai individu dan X dikurang total adalah rata-rata total dari semua data. Rata-rata total yaitu 50 sampai dengan 77 dibagi 60 sama dengan 65,2. Setelah itu menghitung SSB atau Between Group Sum of Square. SSB untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Dengan N1, N2, N3 adalah jumlah karyawan dalam masing-masing kelompok, 20 untuk setiap kelompok. X-1, X-2, X-3 adalah rata-rata masing-masing kelompok. Setelah itu menghitung SSW, within group sum of square. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide, di mana XIJ adalah nilai individu dalam kelompok I, dan X min I adalah rata-rata kelompok I3. Menghitung MSB dan MSW. MSB sama dengan SSB per D-Fatwin. Dengan D-Fatwin dikurang K, kurang 1, kurang 3, kurang 1 sama dengan 2. Dikurang 2. Setelah itu MSW, mean square within, sama dengan SSW per dV within dengan dV within min N dikurang K dikurang 60 dikurang 3 dikurang 57. Menghitung nilai F. F min MSB per MSW. Jika nilai F dikurang hitung lebih besar dari nilai F di tabel pada tingkat signifikan 0,05, DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 57, kita akan menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam produktivitas kerja antara ketiga kelompok pelatihan. Langkah ke-6 yaitu uji pos HOC. Jika ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan, kita perlu melakukan uji tukai HSD untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang dimiliki perbedaan signifikan. Misalnya, jika uji tukai menunjukkan hasil berikut. Kelas A versus kelas B tidak ada perbedaan signifikan. Kelas A versus kelas C ada perbedaan signifikan dengan kelas C menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi.
kelas B versus kelas C, ada perbedaan signifikan dengan kelas C menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi. Di sini kami dapat menyimpulkan, yang pertama berdasarkan hasil analisis ANOVA, kita dapat menyimpulkan apakah ada perbedaan signifikan dalam produktivitas kerja antara ketiga jenis program pelatihan, teknis, manajerial, dan soft skill. Yang kedua, pelatihan keterampilan soft skill, kelas C, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan dibandingkan dengan pelatihan keterampilan teknis dan manajerial. Yang ketiga, oleh karena itu, perusahaan bisa mempertimbangkan untuk lebih fokus pada pelatihan soft skill untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Berikutnya saya akan menjelaskan kasus berikutnya, pengaruh program kesejahteraan karyawan terhadap kepuasan kerja dan turnover karyawan di perusahaan teknologi. Deskripsi kasus penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana program kesejahteraan karyawan yang diterapkan di perusahaan teknologi memengaruhi dua faktor penting, yaitu kepuasan kerja dan tingkat turnover karyawan. Program kesejahteraan karyawan di perusahaan ini terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu program A, program kesejahteraan finansial, program B, program kesejahteraan sosial, program C, program kesejahteraan kesehatan dan mental. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kepuasan kerja dan turnover karyawan antara kelompok yang menerima program kesejahteraan finansial, sosial, dan kesehatan. Untuk menentukan jenis program kesejahteraan mana yang paling efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mengurangi tingkat turnover di perusahaan teknologi. Metode pengumpulan datanya ini desain penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan kelompok kontrol yang terdiri dari 3 kelompok karyawan yang masing-masing mendapatkan program kesejahteraan yang berbeda. Setiap kelompok terdiri dari 40 karyawan dengan total sampel sebanyak 120 karyawan. Langkah pengumpulan data yang pertama, pemilihan karyawan. Karyawan dipilih secara acak dari departemen yang berbeda di perusahaan teknologi. Kemudian karyawan dipilih memiliki karakteristik yang serupa dalam hal usia, jabatan, dan lama kerja. Yang kedua, pelaksanaan program kesejahteraan. Kelompok A, program kesejahteraan finansial. Kelompok B, program kesejahteraan sosial. Kelompok C, program kesejahteraan kesehatan dan mental. Yang ketiga, pengukuran kepuasan kerja. Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan skala kepuasan kerja atau Job Satisfaction Scale yang berisi pertanyaan mengenai kepuasan terhadap gaji, pekerjaan, lingkungan kerja, dan hubungan dengan rekan kerja serta atasan. Data kepuasan ini diambil selama berjalan 3 bulan. Pengukuran turnover. Tingkat turnover diukur berdasarkan data internal perusahaan yang mencatat jumlah karyawan yang mengundurkan diri selama periode penelitian ini, serta alasan mereka mengundurkan diri. Data yang dapat dianalisis berikut data tabel yang dianalisis menggunakan ANOVA untuk mengetahui perbedaan kepuasan kerja. Dapat dilihat di layar. Kelima, analisis data dengan ANOVA. Langkah-langkahnya memeriksa asumsi, yaitu normalitas. Pemeriksaan normalitas distribusi nilai menggunakan uji Shapiro-Wilk. Yang kedua, homogenitas varians. Uji Levene untuk memeriksa kesamaan varians antar kelompok. Yang kedua, uji hipotesis. Hipotesis 0, H0, tidak ada perbedaan signifikan. Hipotesis alternatif H1 ada perbedaan signifikan.
Jika nilai P kurang dari 0,05, hipotesis 0 ditolak, dan kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam kepuasan kerja dan turnover antara kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga, uji post hoc. Jika ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan, dilakukan uji 2K HSD untuk menentukan pasangan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Berdasarkan analisis ANOVA, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program kesejahteraan yang berbeda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja dan tingkat turnover karyawan di perusahaan teknologi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai jenis program kesejahteraan yang paling efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja serta mengurangi turnover karyawan di industri teknologi. Perhitungan ANOVA-nya sebagai berikut, menghitung statistik deskriptif. Rata-rata standar deviasi untuk setiap kelompok program kesejahteraan. Program A, kesejahteraan finansial, kepuasan kerja 75 sampai 75, rata-rata XB bisa kita hitung. XA sama dengan 75 plus 78, 74, seterusnya sampai 75 dibagi 10, bisa didapat 74,8. Standar deviasi atau SDA yaitu 2,7. Turnovernya 3% sampai 5%. Rata-rata turnover 4,5%. Program B, kesejahteraan sosial, kepuasan kerja 80, 82, 76 sampai 78, rata-ratanya bisa kita dapat 77,9. Standar deviasi atau SDB 2,2. Turnovernya 2% sampai 4%, rata-rata turnover 3,3%. Program C, kesejahteraan kesehatan dan mental, kepuasan kerja, rata-rata XC bisa didapat 83,6. Standar deviasi SDC 2,3. Turnover 1% sampai 3%, rata-ratanya 1,9%. Menghitung total sum of squares atau SSI untuk kepuasan kerja, kita menghitung variasi total berdasarkan rata-rata keseluruhan. X total dari kelompok A dan C dibagi 3 didapat 78,8. Kemudian kita bisa hitung SST sebagai jumlah kuadrat deviasi dari rata-rata total. SST sama dengan 74,8 kuadrat, dan seterusnya didapat 39,85. Menghitung between group sum of squares SSB. SSB ini 10 dikali 74,78,8 kuadrat. Jadi ini dikali setiap SST ini dikali 10. Kemudian SSB-nya bisa kita dapat 398,5. Menghitung within group sum of squares SSW sama dengan SST dikurang SSB sama dengan 339,5. Derajat kebebasan atau DF, DFB K sama dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. DFW N dikurang K, 30 dikurang 3 sama dengan 27. Mean square between MSB dan mean square within MSW. MSB bisa kita hitung SSB dibagi DFB 398,5 dibagi 2 didapat 199,25. MSW, SSW dibagi DFW 339,5 dibagi 27 didapat 12,57. Menghitung F statistik, F sama dengan MSB dibagi MSW 199 dibagi 12,57 didapat 15,85. Menentukan nilai P. Berdasarkan DFB sama dengan 2 dan DFW sama dengan 7, kita melihat nilai F pada tabel distribusi F dengan F sama dengan 15,85. Sehingga nilai P kurang dari 0,05. Karena nilai F sangat besar, dan nilai P kurang dari 0,05, kita menolak hipotesis 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam kepuasan kerja dan turnover karyawan antara 3 kelompok yang menerima program kesejahteraan yang berbeda.
Hasil ini menunjukkan bahwa jenis program kesejahteraan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dan turnover karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.